Nah, maksud dari bisa bermakna positif ataupun negatif. Contoh positif itu seperti di contoh 3 guys. Artinya kan tadi ada lebih sedikit mobil di jalan, berarti kan nggak macet tuh, positif kan? Nah, kalau yang negatif ada di contoh pertama. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di channel Nerdcourse. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara view dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya siapa aja? Ada view, a few, viewer, dan juga viewers. Sudah include ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar gak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan try nilai terbaik di setiap quiznya. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Nerdcourse channel. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan bahas soal view dan a view terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah view, berarti sangat sedikit. Ya bisa dikatakan hampir tidak ada. Digunakan untuk countable nouns dan maknanya itu negatif, bahkan hampir tidak cukup. Untuk video lengkap tentang perbedaan antara countable dan uncountable itu ada videonya sendiri, jadi jangan lupa dilihat. Umumnya countable noun itu kata benda yang bisa dihitung, kayak contohnya buku, pensil, dan lain sebagainya. Contoh dari uncountable yang nggak bisa dihitung seperti air, gula, dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya, jangan lupa nonton video tentang countable dan uncountable noun ya. Contohnya, few people attended the meeting. Artinya, hanya sedikit orang yang menghadiri rapat. Yang selanjutnya, I have few options left. Artinya, saya hanya punya sedikit pilihan. Dan yang terakhir, kenapa salah ketika kita mengucapkan few student understood the lesson? Karena harusnya diikuti oleh plural noun. Dalam artian, kata bendanya harus diikuti oleh S ataupun ES. Jadi yang benar adalah few students, bukan few students. Untuk video lengkap tentang plural noun itu seperti apa, kapan kita pakai S, kapan kita pakai ES, atau kadang nggak ada SES tapi kok udah jamak, nah itu ada videonya sendiri, jangan lupa nonton video plural noun. Selanjutnya kita akan membahas soal a few, berarti sedikit tapi masih dalam artian cukup jumlahnya. Selanjutnya digunakan untuk countable nouns dan maknanya positif, berbeda dengan few tadi ya, yang tanpa e tadi. Kalau a few ada e-nya, maknanya positif dan masih cukup atau masih ada. Contoh, there are a few students in the classroom. Ada beberapa siswa di ruang kelas. Yang selanjutnya, I brought a few apples at the market. Saya membeli beberapa apel di pasar. Dan yang terakhir, salah ketika kita mengucapkan she invited a few friends to the party. Konteks kesalahannya sama, harusnya diikuti oleh plural noun karena ini adalah a few, di mana a few diikuti oleh countable noun, dan apabila jumlah countable nounnya jamak harus ditambahkan s ataupun es. Jadi yang benar adalah a few friends, bukan a few friends. Nah, kesimpulannya perbedaan antara a few dan view, intinya kalau ada e-nya itu maknanya masih positif, tapi kalau nggak ada e-nya maknanya negatif. Jadi a few itu konotasinya masih positif, sedangkan view biasa nggak ada e-nya itu konotasinya negatif. Oke? Terus logikanya kenapa kok harus bentuk jamak plural? Karena ini tuh jumlahnya sedikit. Nah, meskipun sedikit, dia kan jumlahnya lebih dari satu tuh. Jadi kita harus pakai dalam bentuk plural noun, kata benda jamak. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara viewer dan juga viewers. Viewer merupakan bentuk komparatif, yaitu tingkat perbandingan dari view yang memiliki arti lebih sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membandingkan ataupun mengcompare dua hal dalam segi jumlah atau kuantitas, kalian pilih viewer ya dalam kata benda countable, kata benda yang bisa dihitung. Kalian pakai viewer aja. Sifatnya ini netral, bisa berarti positif dan juga bisa berarti negatif tergantung dengan konteks artinya. Contohnya adalah fewer people came to the event than we expected. Artinya adalah ada lebih sedikit orang yang datang di event ataupun acara tersebut daripada yang kita ekspektasikan, daripada apa yang kita harapkan. Jadi kayak gitu, dia mengcompare, oh harapan kita segini, ternyata yang datang lebih sedikit. Nah itu maksud konteks kalimatnya. Nah, sedikit tips and trick yang bisa teman-teman pakai. Kalau ada kata the, terus selanjutnya adalah huruf vokal seperti a, i, u, e, o, maka dibacanya adalah the, bukan the, oke? The event, bukan the event, oke? Untuk video lengkapnya itu ada sendiri tentang artikel, perbedaan antara dan juga the, dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video tentang artikel. Contoh yang kedua adalah you should eat fewer snack. Kamu seharusnya makan lebih sedikit snack ataupun kue. Jadi dia mau membandingkan antara dua waktu. Misal kemarin dengan hari ini, kamu tuh udah makan banyak loh, sekarang harusnya kamu makan lebih sedikit. Nah, jadi dia mengcompare ataupun membandingkan pada dua situasi atau dua waktu yang berbeda ya.
ya. Untuk contoh yang terakhir kenapa salah pada there are fewer cars on the road today, karena harusnya menggunakan plural noun pada car. Bentuk yang benar adalah there are fewer cars on the road today, bukan car tapi cars. Nah, maksud dari bisa bermakna positif ataupun negatif. Contoh positif itu seperti di contoh 3 guys. Artinya kan tadi ada lebih sedikit mobil di jalan, berarti kan nggak macet tuh, positif kan? Nah, kalau yang negatif ada di contoh pertama, lebih sedikit orang yang hadir dalam rapat, berarti kan kayak berkurang gitu ya, nggak sebanyak yang awal. Nah, itu konotasi yang negatif. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas soal fewest. Fewest ini adalah bentuk superlatif ataupun tingkat yang paling dari few, artinya adalah paling sedikit. Digunakan untuk countable noun dan menunjukkan bahwa sesuatu memiliki jumlah yang paling sedikit dalam suatu kelompok. Sifatnya sama, netral, tergantung dari konteks, bisa positif dan bisa negatif. Contohnya, she made the fewest mistakes in the test. Dia membuat paling sedikit masalah ataupun paling sedikit kesalahan di dalam tes tersebut. Yang kedua, he has the fewest friends. Dia memiliki paling sedikit teman. Dan yang terakhir kenapa salah pada this area has the fewest number of school, karena di sini terdapat dua kesalahan. Yang pertama, kalau udah pakai the fewest, kita tidak perlu pakai number of lagi guys, karena terkesan redundansi ataupun pengulangan. Nah, yang kedua salah karena kata bendanya tidak dalam bentuk plural noun, harusnya schools bukan school. Jadi bentuk perbaikannya adalah this area has the fewest schools. Langsung aja nggak usah number of dan schoolnya ditambahin s sebagai bentuk plural noun. Jadi artinya adalah area ini memiliki paling sedikit sekolah. Nah, untuk video lengkap tentang redundansi ataupun pengulangan itu apa, ada videonya sendiri, jadi jangan lupa dilihat. Biar apa? Biar kalian tuh nggak double-double, udah ngomong ini diulangi lagi, jadi terkesan pengulangan. Jangan lupa ditonton ya video tentang redundansi. Oke teman-teman, berikut adalah tabel ajaib untuk memudahkan kalian dalam menghafal perbedaan antara a few dan kawan-kawannya. Yang pertama adalah dari segi pemaknaannya. A few memiliki arti sedikit namun masih cukup, katakanlah bersyukurlah, jadi konotasinya positif atau nuansanya. Yang kedua adalah few memiliki arti sangat sedikit atau bisa dikatakan nggak cukup, kurang, benar-benar hampir nggak ada, jadi konotasinya negatif. Yang ketiga ada fewest yang artinya lebih sedikit dengan nuansa netral atau tergantung pada konteks, sebagaimana fewer adalah bentuk dari komparatif atau perbandingan, jadi membandingkan ataupun mengcompare dua hal. Yang selanjutnya adalah fewest, artinya paling sedikit dengan nuansa netral, juga sama tergantung pada konteks, sebagaimana fewest adalah bentuk dari superlatif ketika kita ingin mengatakan bahwa itu yang paling sedikit di antara semuanya. Untuk jenis kata benda yang digunakan, semuanya untuk countable noun dengan catatan adalah harus jamak atau plural noun, harus ada imbuhan s dan es di kata bendanya. Untuk tingkatnya, seperti yang sudah saya katakan bahwa fewer adalah komparatif ataupun tingkat perbandingan, sedangkan fewest adalah superlatif untuk tingkat yang paling. Yang terakhir adalah contoh kalimat pada a few. I have a few close friends. Aku memiliki sedikit teman, tapi masih cukup ya teman-teman, masih oke lah, nggak terlalu sedikit-sedikit amat. Tapi berbeda dengan I have few close friends. Nah, karena ini pakai few, jadi konotasinya negatif. Saya memiliki teman dekat yang sedikit. Sedikitnya benar-benar memprihatinkan gitu. Yang ketiga, fewer people joined the meeting. Lebih sedikit orang bergabung dalam rapat. Jadi dia mengcompare dengan dua keadaan, kemarin kayak atau tadi pagi sama sore. Kayaknya hari ini yang join lebih sedikit deh daripada kemarin. Atau misal rapatnya ada dua nih, pagi sama sore. Terus di rapat sore harinya dia bilang fewer people joined the meeting. Jadi yang ikut lebih banyak itu di rapat paginya, rapat sorenya lebih sedikit. Jadi dia mengcompare dua situasi yang berbeda. Yang terakhir adalah she made the fewest mistakes. Dia membuat paling sedikit masalah atau kesalahan. Jadi di antara semua orang dia membuat kesalahan yang paling sedikit. Buat teman-teman yang mau mengulik lebih dalam tentang komparatif, superlatif, itu ada materinya sendiri, yaitu tentang comparison degree. Jadi jangan lupa ditonton biar kalian tahu kalau misalnya mau compare, membandingkan kayak gini. Kalau misalnya mau menyatakan yang paling itu seperti ini. Jangan lupa ditonton ya video tentang comparison degree. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang perbedaan antara few, a few, fewer, dan juga a fewest, kalian bisa loh mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mathcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kendala dalam proses belajar, atau mau sharing session, atau mau tanya latihan-latihan soal tadi, buka jawabanku nih kok salah ya, jawabannya yang bener kok ini, gimana penjelasannya? Boleh banget, langsung tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp, oke? See you in the next video, bye-bye!